Kenapa Al-Quran disebut sebagai mujizat? Kalau kita bedah pakai logika, rahasia susunan surah di Al-Quran adalah bukti kecerdasan tingkat tinggi dengan pola penyusunan masterpiece yang super rapi. Yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ibarat the motherboard atau ummul kitab sekaligus root directory dari seluruh sistem Islam. Sebelum masuk ke dalam, Allah ngasih ringkasan. Allah adalah sang pencipta. Apa reward dan punishment-nya? Dan apa komen utamanya? Ini adalah algoritma psikologis dan sistematis di dalam surah Al-Fatihah yang membuat otak manusia untuk melakukan kalibrasi total setiap harinya. Core arsitektur dan terms and conditions, surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Isinya tentang hukum, aturan negara, pernikahan, warisan, ekonomi, perang, dan interaksi dengan user dari agama lain. Mayoritas ini surah Madaniyah atau turun di Madinah. Ibarat kita baru install OS baru, hal pertama yang muncul di layar pasti terms and conditions atau syarat dan ketentuan kan? Jadi Allah ngasih tahu setup fundamentalnya dulu. Hukumnya begini, halal haramnya begini, bangun peradaban caranya gini. The Historical Logs and Case Studies, Surah Tengah, Al-A'raf, Yusuf, Al-Kahfi, Maryam, dan lain-lain. Memuat tentang sejarah peradaban kuno, kisah nabi-nabi terdahulu, survival mode umat terdahulu. Mayoritas Makkiyah atau turun di Mekah. Setelah paham aturan main di awal tadi, Allah ngebuka sistem logs atau catatan sejarah. Kita dikasih lihat gimana kaum Ad dan Samud kena ban atau azab, dan gimana Nabi Yusuf berhasil leveling up sampai jadi menteri. The Cosmic and Macro Universe, surah mendekati akhir, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain-lain. Isinya pembuktian penciptaan alam semesta, seperti pergerakan tata surya dan hakikat kehidupan. Allah kayak ngasih teaser soal betapa canggihnya alam semesta. Di surah Yasin disebutkan, Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Faktanya, konsep berpasangan itu bukan cuma sebatas jantan dan betina, atau siang dan malam. Dan Al-Quran dengan tegas bilang, termasuk hal yang tidak diketahui manusia. Di tahun 1933, fisikawan Paul Dirac dapat Nobel Fisika karena nemuin antimateri, pasangan dari materi. Ini bukti kalau setiap partikel di alam semesta punya kopian terbaliknya. Elektron berpasangan dengan positron, proton dengan antiproton. Dan ini baru bisa didekode oleh ilmuwan di abad ke-20. The Endgame and Server Shutdown, Juz 30 atau Juz Amma, dari An-Naba sampai An-Nas. Isinya kiamat, kehancuran alam semesta, neraka yang menyala, syurga, dan peringatan Arjan. Ciri khasnya, ayatnya super pendek, rimanya tajam, dan ritmenya cepat, ibarat countdown timer atau hitung mundur menuju server shutdown. Matahari digulung, bintang jatuh, gunung meledak, Allah naruh ini di bagian paling akhir Al-Quran sebagai punchline paling mematikan. Dan yang lebih mind-blowing lagi, ilmuwan modern kayak Profesor Raymond K. Farin nemuin kalau penyusunan surah di Al-Quran itu punya arsitektur ring composition atau pola cermin simetris. Di outer ring atau cincin duar, surah Al-Fatihah sampai Al-Maidah, isinya perjanjian Allah dengan manusia awal seperti Nabi Adam, Bani Israel dan ahli kitab, dan instalasi syariat Islam buat peradaban di bumi. Memantul dengan surah Al-Mulk sampai An-Nas, peringatan soal server shutdown atau kiamat, kehancuran bumi, dan hari penghakiman. Jadi awal eksistensi manusia bercermin dengan akhir eksistensi manusia. The Second Rings atau cincin tengah, Al-An'am sampai At-Taubah, pertempuran ajaran Nabi Muhammad melawan kaum musyrikin Arab di dunia yang ditutup dengan output berupa kemenangan mutlak. Memantul dengan surah Qaf sampai At-Tahrim, isinya nasib akhir dari orang-orang musyrik di alam akhirat, sekaligus memberi peringatan keras bagi orang beriman agar menjaga komunitasnya. Jadi, kemenangan dan kekalahan di dunia memantul ke hasil di akhirat. Di Inner Ring, surah Yunus sampai An-Nur, isinya arsip sejarah panjang para nabi masa lalu dan bagaimana kebenaran selalu menang melawan kebatilan di setiap zaman.
memantul dengan surah Saba sampai Al-Hujurat, pembuktian tauhid yang kuat untuk umat Nabi Muhammad, dan diakhiri dengan instruksi tentang cara menata etika sosial atau user guidelines untuk umat Islam. The core atau bagian inti, surah Al-Furqan sampai Al-Ahzab, inilah jantung utama dari ring composition. Bahasannya mulai difokuskan pada validasi status sang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Letak argumen sentral kenapa Al-Quran diturunkan, pembenaran atas tugas spesifik Nabi, hingga instruksi pembersihan sistem dari kaum munafik. Titik pusat ini mengunci dan menopang alasan kenapa keenam blok di sekelilingnya diciptakan, yaitu sebagai support sistem utama untuk misi sang Nabi dan Rasul penutup. Pola inilah yang bikin Al-Quran jadi satu-satunya operating system atau kitab di bumi yang self-protecting atau melindungi dirinya sendiri lewat struktur bahasanya. Ini adalah mahakarya algoritma jenius yang pernah diturunkan ke bumi.